klien kami ini Pak Mahfud ini orang baik, ya, satu alma mater dengan klien kami itu di HMI. Kemudian kesini beliau sangat membela klien kami, menyampaikan bahwa Zaitun itu produknya baik, santrinya baik, pinter-pinter, cerdas-cerdas, ya tentunya itu sangat kami apresiasi. Tentunya selanjutnya akan ada yang kami gugat dalam proses gugatan, ya itu kita sebut inisial aja ya, namanya RK, ya, yang akan kita gugat. Itu juga tentunya permintaan dari klien kami. Saya sampaikan bahwa ini bagian dari pengalihan isu atau kompensasi, terbukti dengan beberapa pihak yang digugat, ya, bukan hanya Buya Anwar Abbas, kemudian MUI sebagai turut tergugat, tetapi juga Menko Polhukam yang akhirnya dicabut, lalu sekarang beralih ke Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Nah, ini kan jelas tuh, tidak ada satupun yang fokus apa yang dikehendaki. Sebagaimana halnya selama ini yang dia lakukan, Panji Gumilang adalah menebar berbagai macam kontroversial yang membuat gaduh. Saya kira bagian dari membuat gaduh adalah menggugat Menko Polhukam, kemudian mencabut, dan sekarang menggugat Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, dan nanti juga esoknya mungkin saja dicabut, ya. Nah, saya kira ini tidak perlu terlalu dirisaukan, karena memang apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat saya kira sudah benar, karena beliaulah yang memiliki secara kewenangan administratif di daerahnya. Hanya memang menjadi pertanyaan kami adalah, dan ini yang segera ingin kita ketahui, sesungguhnya apa sebetulnya yang ingin didapatkan, yang ingin dilakukan terhadap sesuatu apa yang kemudian disebut dengan perbuatan melanggar hukum yang sudah dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil. Padahal kita yakin bahwa apa yang sudah juga ditegaskan oleh Pak Ihsan adalah sebuah kewajiban hukum yang memang harus dilakukan Pak Ridwan Kamil. Kabar Ponpes Al Zaitun terbaru melibatkan dugaan unsur pidana. Panji Gumilang menyinggung Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud MD. Kabar itu tertuju pada pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang yang saat ini menjadi polemik publik. Pertama, perseteruan Panji Gumilang dengan Mahfud MD masih berlanjut. Sejak 256 kartu rekening pribadinya dibongkar Menko Polhukam, membuat Panji Gumilang terus memunculkan rasa sakit hatinya di Masjid Rahmatan Lil Alamin Ponpes Al Zaitun. Hal itu diumumkan bahwa rekeningnya banyak, khususnya lagi rekening Panji Gumilang, dan ada lagi 15 triliun, dan ini sangat sulit, kata Panji. Bahkan Panji juga membantah tuduhan Mahfud MD yang menyebut Ponpes Al Zaitun dibangun berasal dari dana 1,5 triliun pemerintahan B.J. Habibie saat menjabat Presiden RI. Kemudian perihal dana BOS yang didapatkan serta dikelola Ponpes Al Zaitun dari pernyataan Gubernur Jabar Ridwan Kamil juga direspon Panji Gumilang. Diketahui, dana BOS untuk Al Zaitun pada tahun 2023 ini sudah diblokir pemerintah. Namun Panji Gumilang malah menampilkan kegembiraannya. Selain itu, lagi-lagi Panji Gumilang harus menghadapi masalah baru yang sedang diperiksa oleh Baris Krim Polri. Diduga pimpinan Al Zaitun itu sudah kena 4 unsur pidana. Hal ini disampaikan oleh Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan, di mana dugaan penyalahgunaan berindikasi tindak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi, dana BOS, hingga tindak pidana terkait penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat oleh saudara Panji Gumilang, kata Ramadan. Untuk informasi terbarunya, Polri sudah melakukan interview 3 saksi yang berasal dari Yayasan Al Zaitun untuk menyelesaikan kasus dugaan TPPU Panji Gumilang. Menko Polhukam Mahfud MD juga kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membubarkan Ponpes Al Zaitun Indramayu Jawa Barat. Ada banyak pertimbangan pemerintah mengambil langkah itu. Salah satunya adalah soal kualitas jebolan Al Zaitun yang diakui sangat bagus. Mahfud mengatakan, bibit-bibit generasi cerdas di Al Zaitun harus bisa diselamatkan. Jadi nantinya, pemerintah lewat Kementerian Agama bakal membina Al Zaitun. Hal itu dilakukan untuk menetralisir berbagai doktrin menyimpang yang diajarkan Panji Gumilang selama ini. Al Zaitun, satu lembaga pendidikan yang menurutnya produknya pun sangat bagus, kata Mahfud MD. Dengan tidak membubarkan Al Zaitun, sebagaimana tuntutan banyak pihak, bukan berarti pemerintah tak serius mengusut berbagai kasus penyesatan ajaran Islam di ponpes terbesar se-Asia Tenggara itu. Mahfud mengatakan, proses pengusut tetap berfokus pada Panji Gumilang selaku pimpinan ponpes, sebab dugaan pelanggaran hukum itu bukan dilakukan yayasan, melainkan dilakukan seorang diri oleh Panji Gumilang. Adapun Panji Gumilang diperkarakan atas dugaan penistaan agama Islam. Tanya itu dia juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang setelah ratusan rekening miliknya mulai ketahuan publik. Di samping itu, pria parubaya itu juga diduga menyelewengkan zakat. Semua dugaan pelanggaran hukum itu kini tengah bergulir di Baris Krim Polri. Khusus untuk dugaan penistaan agama Islam, polisi telah mengkonfirmasi bahwa ada unsur pidana dalam kasus itu. Untuk itu,
itu, status perkaranya dinaikkan ke tahap penyidikan. Hanya saja sampai saat ini polisi tak kunjung menetapkan tersangka.